Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Di hari ini, aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan general readingnya kamu di Agustus 2022. Oke, dan ini untuk zodiak. Oke, Sagittarius. Oke, Sagittarius. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Ya, energinya bisa terbalik. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau enggak sesuai, enggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke, aku udah bersihkan nih tadi ya, cuman susah karena debu sekecil apapun bisa nempel. Oke, kita lihat apa yang bermain untuk kamu Sagittarius di Agustus ini ya. Oke, ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Untuk Sagittarius ada abundance. I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Lalu growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Lalu acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Okay. Envy. I'm the same as everybody but with different challenges. Okay, Sagittarius, walaupun menyakitkan, mengecewakan, mungkin ups and down di keuangan dan karir kamu, namun kamu mencoba untuk belajar. Oh, mungkin memang saatnya untuk ini down, saatnya untuk up, misalnya gitu. Namanya hidup gitu ya, semuanya butuh pertumbuhan juga ada yang gak harus selalu naik, bisa aja turun ya. Jadi kamu belajar untuk gak membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan ini bagus. Dan aku lihat kamu juga mencoba untuk belajar ya, mungkin saat ini aku untuk menerima apapun yang terjadi, entah aku yang dalam posisi stuck gitu, stagnan, atau memang ada energi yang aku harus sendiri dulu. Mungkin ini bagian dari kesalahan aku sebelumnya yang aku lakukan terhadap orang lain. Ini energi seseorang yang merasa bersalah ya, dari hal yang sebenarnya harus dia terima, dia pelajari ya, namun dia nggak belajar apa-apa dari sana sih. Lalu the worry. I'm learning that worry doesn't change now come ya. Ini ngasih lihat banget kamu belajar untuk ya, aku mau sekhawatir apapun, semarah apapun, it is what it is gitu ya. Love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Okay. Dan di the bottom of the deck ada trust. Accept that my inner voice will always guide me correctly. See, dia mencoba untuk percaya dengan intuisinya, ataupun kamu mencoba untuk percaya dengan intuisi kamu. Mungkin saat ini untuk aku memilih cinta yang benar-benar real, apa adanya, yaitu unconditional love, tanpa aku mengharapkan sesuatu yang lebih dari seseorang. Orang ini memberikan cintanya apa enggak ke aku, ya mungkin memang udah jalannya. Aku ngeliat kamu lihat kayak kalau aku memang sayang sama orang, cinta sama seseorang, seharusnya aku enggak memaksakan apapun ya. Dia bisa memilih apapun dalam hidup dia ya. Mungkin aja bersama aku itu menyakiti dia ya, aku juga nggak tahu sih. Jadi dia coba untuk menerima itu. Untuk Sagittarius, aku lihat ada energi Cancer, ada energi Gemini ya. Kamu bisa berurusan dengan orang itu, ataupun kamu yang Cancer ataupun Gemini. Sagittarius, kita lihat oracle keduanya.
You are light. Rise. Light in the unexpected. Banyak hal memang yang terjadi di luar dugaan kamu. Ini membantu kamu belajar ya, hidup itu enggak seperti yang kita harapkan, hidup itu enggak seperti yang kita mau ya. Kita merasanya apa, berpikirnya apa, ternyata enggak seperti itu ya. Jadi kamu lihat mungkin aja harapan dan caraku memandang ke hidup selama ini mungkin salah. Aku harus percaya, punya faith, iman atau cinta yang sesungguhnya terhadap diri sendiri dulu sebelum terhadap orang lain, dan terutama untuk terhadap semesta, terhadap Tuhan ya. Move beyond intention to believe. Seperti aku bilang tadi, pindah lebih daripada keinginan, daripada niat, daripada desire ya, namun pindah ke arah yang lebih intens. Apa yang kamu inginkan, kamu niatkan untuk percaya, mau gimana pun kondisinya, kayak benar-benar believe aja, nggak peduli hasilnya gimana ya. Itu yang namanya benar-benar cinta, benar-benar sayang. Karena cinta dan kasih sayang requiresnya cuma satu ya, atau membutuhkan satu, yaitu kepercayaan. Ibaratnya kamu percaya, kalau memang dia untuk kamu ya dia untuk kamu, kalau memang enggak untuk kamu ya memang enggak akan ada jalannya. Yang pastinya kamu memberikan cinta kamu tanpa syarat, tanpa pamrih. Mau dia membalas ataupun tidak, itu bukan lagi tentang diri kamu, namun tentang diri dia sendiri. Itu memperlihatkan entah dia memang layak ataupun tidak, dia deserve apa enggak, dia worth it apa enggak ya, atau memang belum saatnya ya. Mungkin kalian berada di waktu yang enggak tepat. Limitation inspire innovation. Karena dengan energi mau gak mau untuk moving on, keluar dari energi ini membantu kamu untuk belajar. Itu juga dia, nourish the sacred feminine. Untuk belajar, kehidupan tuh seperti ini ya gitu. Misalnya gak selamanya kita harus mengikuti logika, gak selamanya kita juga mengikuti emosi. Just being who you are, jadi siapa diri kamu, that's it ya. Apa yang jiwa kamu bilang, what does your soul say. Jadi seseorang di sini akhirnya menyadari ternyata jiwa dia, keinginan dia sebenarnya sederhana, simple. Dia nggak menginginkan sesuatu yang berlebihan, menyakiti siapapun ataupun ingin disakiti ya. Jiwa kamu menginginkan apa ya? Your soul shines. Jiwa kamu hanya ingin untuk kamu memperlihatkan diri kamu apa adanya. Dan aku ngeliat ini membuat dia ngeliat, wow, ternyata dia mempunyai cinta dan kasih sayang yang besar sebenarnya terhadap kamu. Namun dia permainkan ya. Dia anggap ini sebuah beban, dia anggap ini sebuah kesakitan ya, which is not gitu ya, yang mana bukan sama sekali ya. Seseorang sebenarnya menyadari perasaan dia, cuman dia begitu takut karena dia diberikan pilihan, limit gitu ya, terbatas pilihannya dia. Selain untuk ibaratnya dia kalau dia bersama kamu ya, mau gak mau dia harus healing spiritual, that's it, kuncinya hanya itu. Namun dia gak mau menghadapi itu, so that's why aku ngeliat dia bisa memilih orang lain sebelumnya, atau dia lebih memilih teman yang bisa dia bawa hangout happy in the kamu tahu, di masa-masa yang mudah, untuk happy aja hangout, atau sosok seseorang yang bisa membuat dia ngerasa happy sebentar ya, sementara. Namun their desire, apa yang benar-benar dia inginkan yang terdalam jiwa dia ya, ingin keluar dari itu semua. Cuman egoismenya menahan untuk enggak. Dan akhirnya justru saat dia memilih energi yang bisa dibilang eksternal dirinya dia, akhirnya dia ngerasain dia nggak kemana-mana, dia nggak belajar, dia nggak dapatin apa-apa, dan dia seperti kehilangan. So energi dimana untuk caring gini, sun, aku ngerasain energi sun kuat banget di sini. Soul ya, dimana untuk kamu
belajar. Sagittarius adalah fiery sign ya, energi fire, api, dan sun, matahari ya api ya, adalah bola panas yang besar sekali ibaratnya, kita sebut simpelnya gitu. Di luar sana, di galaksi kita memang panas, memang hot, tapi kalau kita bisa mengatur jarak kita untuk nggak terlalu dekat dengan sun ya, dengan matahari, kita bisa dapat manfaatnya. Begitu juga kamu Sagittarius. So kamu harus belajar melihat egoisme kamu dalam bentuk yang baik itu gimana, dan egoisme dalam bentuk yang buruk itu seperti apa. Karena aku ngelihat kalau kamu nggak ngelihat itu, entah kamu ataupun dia, kamu akan memasuki hubungan yang sama lagi. Kamu berurusan dengan seseorang yang membuat ego kamu naik besar-besaran, dan setelah itu kamu nggak suka saat ego kamu dijatuhkan. Kamu ngerasa seseorang attack kamu atau menyerang kamu saat kamu ngerasa ego kamu dihancurkan. No, itu adalah bentuk sebenarnya untuk kamu vulnerable, untuk kamu dalam hubungan itu apa adanya. Jangan memberi makan ego kamu terus-terusan, dan hubungan ini mau sampai kapan kayak gini terus. Oke, kita lihat love oracle-nya, karena ini ngarah ke percintaan banget ya, Sagittarius. We need to let each other go. Seperti aku bilang, ini energi memang untuk kalian belajar melepaskan satu sama lain. Apapun outcome-nya, hasilnya nanti ya, masa ini ya memang harus pelepasan. Kamu melepaskan dia juga melepaskan kamu ya. I replay our conversation over and over. Ini adalah energi dimana seseorang yang akhirnya belajar untuk melihat apa yang salah dari dia katakan, dan apa yang salah dari apa yang kamu katakan, dan akhirnya melihat ada nih salah satu perkataan aku atau intensi aku yang memang kayaknya bermaksud nggak baik, dan ini salah. Jadi seseorang akhirnya melihat kesalahan dia. I know that I crossed the line with you. Dia udah melebihi batas dia bersama kamu, dan it's not good ya. You speak to me through music, dan sekarang dia lebih memilih untuk fokus ke diri dia, kerjaan dia, karir dia, dan belajar untuk mendengarkan musik yang sesuai dengan hatinya dia. Kan dia ngerasa dengan adanya musik membuat dia mengingat tentang kamu ya. I want to tell you how I feel. Apapun yang dia dengarkan lagunya sebenarnya adalah perasaan terdalam dia untuk kamu. Namun aku ngeliat dia nggak berusaha untuk ngasih tahu, dia nggak berusaha untuk memberikan hint atau kode ke kamu, karena memang dia nggak mau juga membebani kamu ya. I bury myself in order to forget you. Dia benar-benar menguatkan diri dalam kerjaan dan karir. Dia nggak mau berpikir hal yang nggak bisa dia kontrol. Jadi ini benar-benar orang yang workaholic untuk at least setidaknya lupa akan kesakitan. Bukan berarti kamu yang memberikan kesakitan, no. At least untuk nggak ngerasa begitu sakit, tahu kalau kamu dengan dia udah di jalan yang berbeda. I lost myself for a little while. Entah sekarang ataupun nanti ya, dia udah merasakan kehilangan diri dia sendiri. Ini adalah energi seseorang yang baru aja habis moving on. Biasanya dia baru sadar kalau dia kehilangan sesuatu. Dia baru sadar kalau ada yang hilang. Sebelumnya dia happy, kuat, enjoy, kayak nggak terjadi apa-apa. Namun ya beginilah apa adanya ya. Inilah apa adanya dia ya. Dia memang nggak begitu bisa attach dengan seseorang secara emosi, secara cepat, karena dia takut kalau dia gitu attach kuat, sangat membutuhkan kamu, dia nggak akan pernah bisa lepas dari kamu. So that's why dia ya memilih mundur, dan akhirnya menyesali energi dimana dia mundur ini tadi, dan justru membuat dia kehilangan diri dia. Kayak oh shit,
aku ternyata salah. Oh ternyata aku quite pathetic ya. Aku cukup pathetic. Aku kayak nggak respect, nggak menghargai apa yang udah dia lakukan sama aku. Aku terlalu sibuk dengan diri aku, apa yang aku bisa dapatkan dari dia, dan ternyata dia hanya butuh sedikit aja dari aku udah ngerasa terbebani banget. Well, ternyata benar ya, cinta dan kasih sayang itu berharga justru saat kita udah kehilangan, dan dia paham akan hal itu. So ya, berat untuk mengakui ini terhadap kamu. Hey, kita lihat tarotnya ya untuk Sagittarius. The Sun, clarity. Sih, seperti aku bilang tadi, ngerasain banget energi sun, energi matahari, dan keluar kartu matahari. Iya kan, the sun. Sorry for the noise. Jadi ini tentang clarity, bukan lagi tentang egoisme yang buruk. Jadi biarpun aku bilang egoisme, bukan berarti semuanya buruk. No, kamu harus paham kita juga butuh egoisme untuk kita ngejalanin hidup. Ini juga bentuk egoismenya aku untuk buat pembacaan gini, karena kalau enggak, ini enggak akan menjadi fuel atau bahan bakar aku untuk terus bisa hidup, untuk at least memberikan diri aku manfaat untuk orang lain ya. Seven of Gems, achievement. See, untuk memiliki kamu dan bersama kamu itu suatu achievement, sesuatu yang luar biasa sebenarnya, dan dia dia took that for granted. Dia mengambil justru dia mengira apa ya, ibaratnya perasaan dia dengan kamu just like perasaan dia terhadap orang lain, dan ternyata no ya, kamu udah menyentuh diri dia yang paling dalam, dari yang selama ini dia nggak mau untuk lihat sih. Mungkin dia pernah jatuh cinta dengan seseorang dulu ya, dan kamu memberikan rasa yang sama bahkan lebih, dan itu yang membuat dia takut. See, Two of Raindrops atau partnership. Kau mengingatkan energi kesakitan dan kecewaan yang pernah dia rasakan dulu. Bukan berarti kayak lagunya Joji Glimmer Pas, no. Dia udah moving on ya, dia udah memilih untuk gak sama-sama ya. Cuman aku ngeliat mungkin ada komunikasi yang masih baik dengan mantannya, hanya aja dia udah gak menginginkan karena memang dia gak mau ya. Cuman rasa itu sama dan bahkan lebih ya, membuat dia sih resilient. Dia takut ya mendapatkan sesuatu yang seperti itu lagi, dan dia mengira dia nggak akan pernah jatuh cinta lagi. Ternyata dia do falling in love again ya. Apa ya, benar-benar dia berantakan banget mulutku, pokoknya benar-benar jatuh cinta lah gitu ya sih, lebih daripada apa yang pernah dia rasakan dulu. So ini semua bakal dirasakan jauh nanti, memang perlu untuk butuh waktu, ada waktu dalamnya. Sorry, just breathe. Jadi dia harus benar-benar kehilangan kamu, dia harus benar-benar sendiri, dia harus mendapatkan sih, dia seeking for the truth itu sendirian. Kalian memang harus ada jarak untuk sendiri dulu ya, dan akhirnya dia planning, dia berstrategi, baru setelah itu sih dia akan mencari kamu untuk clarity ya. Dan saat itu dia sudah menjadi master dalam emosinya dia, so dia akan mengerti, gak akan bisa dia mau lari kemana lagi tentang hal seperti ini. See the journey, ini perjalanan cinta kalian berdua, hal yang sangat spesial untuk dia yang gak pernah dia sangka. So dia not ready, sebenarnya dia gak siap, itu yang dia pengen bilang, cuman dia gak bisa bilang kan, dia takut nyakitin kamu,
kehilangan kamu juga dia nggak mau. But ya, it is what it is. Jadi pesan semesta untuk kamu adalah, biarkan waktu mengalir apa adanya. Jalan kalian akan dipertemukan, oke? Hanya perlu untuk trust, percaya kalau semua hal, semuanya akan mengalir ke arah yang seharusnya, oke? That's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, oke? Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.